Halo, saat ini kita akan mempelajari tentang latar belakang konsep turunan. Yang pertama adalah dari dua buah masalah. Nanti kita akan melihat bagaimana dua masalah ini memiliki satu tema yang sama. Dari situlah kita akan mempelajari konsep dari turunan. Pertama, masalahnya adalah garis singgung. Garis singgung itu sebagai garis yang menyentuh kurva hanya pada satu titik. Ingat, menyentuh kurva hanya pada satu titik, bukan dua titik ya, tapi satu titik. Nah, ini dia. Misalnya ada satu lingkaran. Dikatakan garis singgung yang warna hitam ketika menyentuh kurva lingkaran ini di satu titik namanya titik P. Ini juga ada kurva yang warna biru. Garis singgung itu menyentuh kurva ini di satu titik namanya titik P. Ya, ini terlihatnya kalau di dua dimensi seperti menyinggung di dua titik ya. Sebenarnya ini tidak, ini hanya menyinggung di satu titik ini. Selanjutnya, apabila ada kurva lengkung ini seperti bagian dari kurva parabola, maka ada garis yang menyinggung kurva ini di satu titik. Itu namanya garis singgung. Titik P. Ya. Tapi kalau garis hitam ini itu garis juga, tapi dia memotong kurva di dua titik, titik P dan titik Q. Kalau di satu titik disebut tangan line. Artinya apa? Garis singgung. Tapi kalau garisnya itu memotong lebih dari satu titik terhadap kurva disebut second line. Second line ya. Jadi kita akan membuat coba mengurangi kemiringan-kemiringannya. Kita ubah-ubah kemiringan dari second line ini. Nah, dari second line ini dia memotongkan di dua titik, titik P dan titik Q. Tapi ketika kita miringkan, kita turunkan untuk yang ininya, apa namanya, H-nya, ini kan H. Panjang dari sini ke sini tuh H. Ya, Fx C ditambah H, di sini Fc. Fc ditambah H, di sini Fc. Berarti selisih ini kan H. Ketika hanya kita kurangin, maka terjadi perubahan kemiringan. Sehingga dia tidak lagi memotong di dua titik, tapi hanya menyentuh hanya di satu titik. Nah, dari sini ke sini dari C ke C ditambah H. Bagaimana kalau deltanya ini, panjang H-nya ini semakin lama semakin kecil, maka terjadinya perubahan kemiringan. Itulah yang disebut perubahan dari second line menjadi tangan line. Nah, dari sini kita bisa lihat M second, kemiringan dari second line itu, garis yang hitam ini, itu adalah F C ditambah H dikurang Fc per H. Nah, jadi kita lihat ini adalah delta Y-nya dibagi dengan delta X-nya. Delta Y dibagi delta X. Oke. Sedangkan kemiringan dari tangan line itu adalah limit batas ketika H menuju 0 dari second line-nya, dari kemiringan second, M second. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat limit H menuju 0 dari F C plus H dikurang Fc per H. Jadi kita definisikan garis singgung untuk suatu kurva di suatu titik, titik P namanya, ini absis, ini ordinat, adalah garis yang melalui titik P. Dengan gradien, atau gradien itu nama lainnya adalah kemiringan, artinya kemiringan
kita katakan kemiringannya adalah M tan. Adalah limit H menuju 0 dari M second. Yaitu limit H menuju 0 Fc plus H dikurang Fc per H. Asalkan gradien ini dikatakan ada, asalkan limitnya otomatis haruslah limitnya ada. Dan bukan tak hingga ataupun minus tak hingga. Ini definisi dari garis single. Nah, contohnya, jika ada kurvanya Y sama dengan 1 per X minus 1 di suatu titik 0, minus 1. Jadi, kita jawab, misalkan Y itu adalah Fc, kita gantikan ya. Variabelnya jadi C, Fc sama dengan 1 per C minus 1. Maka gradiennya M, kemiringan pada titik 0, min 1 itu adalah ini dia. Jadi tadi ingat ya, kemiringan itu tadi rumusnya M secant itu sama dengan F C ditambah H dikurang Fc dibagi dengan H. Nah, sedangkan kemiringan garis singgung atau gradien dari garis singgung itu M. Atau kita tulis dengan M tangan. Sama dengan limit H menuju 0 untuk M secant. Nah, maka kita ganti. Tadi kan Fc di sini. Ini Fc. Fc ini kita tulis Fc plus H. Fc plus H berarti kita masukkan. C-nya berapa sih? C di sini adalah titik ya, apsis yang ini. Apsis yang ini itu adalah C. Maka kita tuliskan Fc plus H itu adalah F0 ditambah H dikurang F0. F0 ditambah H dikurang F0 per H. Nah, kita substitusi 0 plus H ini kita substitusi ke sini. Jadi 1 per 0 ditambah H dikurang 1. Ya, sesuai ya. Dikurang, kenapa jadi min 1 di sini? Ketika C-nya sama dengan 0, di sini 0, maka kita dapatkan, kita peroleh untuk F0 itu sama dengan 1 dikurang, dibagi 0 min 1 itu sama dengan min 1. Makanya di sini min 1 ya. Per H sama dengan limit H menuju 0 dari, ya kita samakan penyebutnya, kita peroleh hasilnya seperti ini. Lalu dari sini kita dapatkan 1 min 1 itu 0. Jadi kita peroleh H per H min 1 per H. Makanya ditulis di sini H per H dikali H min 1. Hanya bisa dieliminasi ya, sehingga diperoleh 1 per H min 1. 1 per H min 1. Ketika H-nya menuju 0, maka hasil limitnya adalah min 1. Jadi kemiringan atau gradien di titik 0, min 1, gradien untuk garis singgungnya adalah minus 1. Ya, selanjutnya, kita kan punya persamaan garis. Persamaan garis itu apa? Ini dia persamaan garisnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Siapa X1-nya, siapa Y1-nya? X1, Y1-nya, apsis dan ordinatnya adalah yang tadi diberikan 0, minus 1. Sehingga kita substitusi ya, Y1-nya adalah minus 1, X1-nya adalah 0. Sehingga, dan gradiennya kita udah dapatkan minus 1. Y ditambah, sehingga kita peroleh kan sebenarnya di situ kita bisa tuliskan Y ditambah 1 sama dengan minus X. Nah,
Jadi kita bisa tuliskan dari sini Y sama dengan minus X minus 1. Selanjutnya, untuk masalah yang kedua, masalahnya apa? Kecepatan. Lebih tepatnya nanti kita lihat kecepatan sesaat. Misalkan suatu benda bergerak sepanjang garis lurus menurut persamaan S. Ini pergerakannya bergantung pada waktu. S itu menyatakan posisi dan T itu menyatakan waktu. Jadi suatu persamaan posisi yang bergantung pada waktu T. Nah, kecepatan rata-rata itu rumusnya apa? Rumusnya adalah jarak dari posisi pertama ke posisi kedua, jarak ya, jarak tidak negatif, dibagi dengan berapa banyak waktu tempuhnya, berapa lama waktu tempuhnya. Itu kecepatan rata-rata. Saat T1 sama dengan C, benda berada pada ya ikutin ini. Ikutin yang tadi. Bahwa ada fungsi ini kita dapatkan dari sini. Nah, S1 posisi 1, posisi pertama sama dengan FC. Karena T1-nya adalah C. Selanjutnya, pada saat berdekatan, T2-nya ya ada perubahan, ada pertambahan waktu sebesar H. Maka S2-nya posisi yang bergantung pada waktu tadi, S2 sama dengan C, FC ditambah H. Perubahan waktunya. Selanjutnya, maka kita tuliskan rata-rata, V rata-rata, kecepatan rata-rata tadi apa? Jarak dari posisi pertama ke posisi kedua, supaya tidak ada negatif, maka kita tuliskan FC plus H dikurang FC dibagi dengan waktu tempuh. Waktu tempuhnya tadi pertambahan waktunya sebesar H. Nah, selanjutnya kita dapat mendefinisikan kecepatan sesaat. Sesaat saja. Sesaatnya bagaimana? Jadi begini, definisinya jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi Ft, maka kecepatan sesaat pada saat C adalah V, limit H menuju 0. Ya, sesaat di C. Jadi, selang waktu yang sangat kecil. Ya, sesaat di C itu berarti selang waktunya sangat kecil, hanya menuju 0. Tidak ada pertambahan waktu diharapkan sesaat di C dari V rata-rata. Berarti kita ambil dari limit V rata-ratanya FC plus H dikurang FC per H. Asalkan limitnya ada. Ya, kecepatan sesaat itu ada ketika limitnya ada dan bukan tahingga maupun min tahingga. Loh, ini kan seperti definisi dari garis singgung ya, kemiringan garis singgung. Oh ya, berarti dua masalahnya adalah kemiringan garis singgung dan kecepatan. Sebelumnya, yuk kita lihat contohnya untuk kecepatan sesaat. Sebuah benda awalnya diam, jatuh dikarenakan ada gaya berat. Percobaan menunjukkan apabila di keadaan diam, maka P jatuh sejauh 16 T kuadrat feet. Kaki ya, ini satuan jarak. 16 T kuadrat dalam waktu selama T detik. Carilah kecepatan pada saat 3,8 detik dan 5,8 detik. Kalau ditanya kecepatan saat waktu tertentu, maka itu yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaatnya yang ditanya. Oke, jawabnya seperti apa? Kita punya fungsi posisi, ada. Fungsi posisinya 16 T kuadrat. Kecepatan sesaatnya, kita lihat ya. Jadi kecepatan sesaatnya kita pakai yang umum dulu karena yang dicarikan ini ada dua saat T sama dengan 3,8 detik dan 5,8 detik. Maka coba kita lihat lagi. Tadi
kecepatan sesaat itu sama dengan limit dari kecepatan rata-rata. Nah, itu sama dengan limit H menuju 0 dari kecepatan rata-ratanya tadi F C plus H dikurang FC. Ini artinya perubahan posisinya. F itu fungsi posisi per H. Nah, dari sini kita tuliskan dulu ya, bahwa Ft-nya kan adalah 16 T kuadrat feet. Ini satuannya. Jadi, kalau dituliskan Fc plus H, maka kita bisa tuliskan Fc plus H adalah, gantikan T-nya, substitusi 16 C plus H kuadrat. Kalau yang ditanya Fc saja, sama dengan 16 C kuadrat. Nah, makanya kita peroleh begini. 16 C plus H kuadrat dikurang 16 C kuadrat per H. Baru dari sini kita jabarkan. Ini kan dapatnya kita peroleh C kuadrat yang ini ya. Yang ini dulu. Ini C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat dikali dengan 16. Makanya kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Baru dikurang 16 C kuadrat per H. Nah, kalau dari sini ada yang bisa dieliminasi ini ya. Ini bisa dieliminasi dengan ini. Sehingga kita peroleh sisanya 32 CH ditambah 16 H kuadrat per H. Nah, hanya bisa, ini kan punya faktor H. Ini juga punya faktor H. Maka kita bisa tuliskan H menuju 0 dari 32C ditambah 16H. Saat H 0, maka ini akan bernilai 0. Sehingga kita peroleh 32C. Nah, C ini siapa? C ini waktunya nanti ya. Maka V-nya adalah 32C. Ketika ditanya sesaat saat T sama dengan 38 detik, maka kita bisa tuliskan ya substitusi. T-nya saatnya itu 38 detik itu disubstitusi ke 32C di sini. Kita peroleh 121,6 feet per second. Selanjutnya, kalau ditanya 5,4 detik, berarti kita dapatkan substitusi 5,4 ke persamaan kecepatan sesaatnya. Sehingga kita peroleh ini. Oke, sebelumnya kita review dulu sebelum masuk ke turunan itu sendiri. Jadi ada dua masalah dengan satu tema. Dua masalah itu apa? Gradien dari garis singgung dan kecepatan sesaat itu membawa kita menggiring kita ke satu tema. Temanya adalah limit H menuju 0. Nah, dari situ kita bisa lihat turunan itu pendekatannya dari dua masalah tadi. Pada bagian sebelumnya telah dibahas gradien garis singgung dan kecepatan sesaat yang ternyata memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu pendekatan limit dengan pendekatan limit. Demikian pula untuk laju pertumbuhan organisme, keuntungan marginal, kepadatan kawat, laju pemisahan di dalam bidang kimia. Ya. Jadi ini semua juga masalah-masalah ini itu memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu pendekatan limit. Nah, hal ini memotivasi kita untuk menelaah konsep ini terlepas dari kosakatanya yang berbeda. Bisa kosakatanya adalah gradien garis singgung, atau kecepatan saat, atau pertumbuhan organisme, laju pertumbuhan, keuntungan marginal, kepadatan kawat, atau laju pemisahan dalam kimia. Terlepas dari istilahnya apa dan terapannya untuk bidang apa, tapi kita tuliskan dengan penamaan baru, namanya adalah turunan atau derivatif. Nah, turunan sendiri
didefinisikan fungsi f, turunan fungsi f itu dikatakan f aksen. F aksen berarti turunan pertama ya. F aksen yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Ini bukan c lagi tapi x, diperumum dengan variabel x. Fc plus h kita ganti dengan fx plus h dikurang fc dikurang fx per h. Asalkan limitnya ada dan bukan tak hingga ataupun min tak hingga. Nah, bentuk ini setara juga ketika x menggantikan c plus h, sehingga x dikurang c menggantikan h. Ya, ketika x menggantikan c plus h, x sama dengan c plus h, maka x min c itu sama dengan h, menggantikan h. Nah, maka kita miliki f aksen c, saya tuliskan dulu, x min c itu sama dengan h. Maka kita miliki f aksen c sama dengan limit x menuju c, fx dikurang fc per x minus c. Jadi, teman-teman, ini setara. Penulisan ini setara dengan penulisan ini. Ya, jadi kita bisa memilih antara dua ini. Oke, contoh 1. Misalkan fx-nya sama dengan x2x ditambah 1. Carilah f aksen x-nya. F aksen 3. Jawabnya adalah limit, ingat ya, bahwa rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f x plus h dikurang fx per h. Nah, berarti kita miliki x-nya siapa? X-nya adalah 3. Sehingga kita peroleh limit substitusi x plus h ini ke dalam menggantikan x. Gantikan x ini. Jadinya kita peroleh 2x 23 plus h ditambah 1 dikurang 2, 3-nya menggantikan x. 2 kali 3 ditambah 1 per h. Sehingga kita peroleh 2h per h. Ini kan kita sudah jabarkan ya. Ini sebenarnya kita miliki 6 ditambah 2h ditambah 1 dikurang 1 dikurang 6 dikurang 1. Ini kan tereliminasi ya. 6 dengan 6-nya, 1 dengan min 1-nya, baru sisanya 2h per h. H-nya juga tereliminasi. Sehingga kita peroleh limit h menuju 0 dari 2 adalah 2. Jadi, f aksen 3-nya adalah 2. Menggunakan definisi limit. Contoh yang kedua. Misalkan fx-nya adalah sin x, cari f aksen x-nya. X-nya berapa? Tidak diketahui, berarti secara umum. Nah, ini rumusnya. Maka sin x itu ganti x-nya jadi x plus h. Sehingga kita peroleh sin x plus h dikurang sin x per h. Menggunakan rumus trigonometri, identitas trigonometri, sin A plus B itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga kita peroleh ini. Selanjutnya, ya, dari sini kita kumpulkan yang memiliki sin X, ini kan sin X. Ini juga ada sin X-nya. Maka sin X-nya, min sin X-nya
kita faktorkan sin min X dikali 1 dikurang cos H per H. Ya, kita pisahkan ya. Ditambah ini punya cos X plus sin. Nah, kita peroleh ini. Cos X kita faktorkan sin H per H. Nah, karena ini tidak memiliki H ini juga, maka bisa keluar dari limit. Maka kita peroleh min sin X, limit H menuju 0 dari 1 dikurang cos H per H, ditambah cos X, juga tidak ada H-nya, mengandung H, limit sin H per H. Ingat, ini sama dengan apa? Sama dengan 0, sedangkan yang ini sama dengan 1. Ingat limit trigonometri, sehingga kita peroleh, saya hapus dulu. Nah, kita peroleh min sin X dikali 0, karena apa? Karena ini hasilnya 0, limit trigonometri. Teorema limit trigonometri. Lalu yang ini hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah cos X. Jadi, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, keterdiferensiasian itu mengimplikasikan kekontinuan. Jadi ketika limit f itu ada di C, di titik C, maka f itu kontinu di C. Kalau ini kan jika maka. Kalau jika maka itu tandanya begini, implikasi. Sehingga kebalikannya tidak berlaku ya. Kalau f kontinu di C belum tentu dia terdiferensial di C. Nah, kebalikannya tidak berlaku. Coba perhatikan fungsi ini. Fungsi mutlak. Fungsi mutlak kan gambarnya seperti ini. Nah, turunannya di titik, dia kontinu di titik 0. Tidak ada perubahan yang mendadak di titik 0, tidak ada. Tapi dia tidak punya turunan di sini. Kenapa? Bagaimana kita bisa menggambarkan garis singgungnya di sini? Seperti ini. Seperti ini. Terlalu banyak garis singgungnya. Ya, dia tidak tunggal. Turunannya kita harus turunan itu harus unik ya. Di satu titik itu harus unik. Artinya tunggal. Tidak tunggal, banyak sekali kita bisa buat garis yang hanya menyinggung di satu titik X sama dengan 0. Maka dia sebenarnya tidak punya turunan di 0. Dia tidak punya turunan, tapi dia kontinu. Makanya tidak berlaku, kebalikannya tidak berlaku. Jadi dari sini kita bisa bayangkan bahwa di sebarang titik di mana grafik suatu fungsi kontinu mempunyai pojok yang tajam, maka dia tidak terdiferensiasikan. Jadi kalau ada pojok yang tajam, dia tidak terdiferensiasikan. Ini kontinu? Ya, kontinu. Kontinu dia. Tapi di sini, di titik ini tidak terdiferensiasikan. Ya, tidak terdiferensiasikan di titik X sama dengan P. Kenapa? Karena di sini ada pojok yang tajam. Selanjutnya, lambang Leibniz untuk turunan. Perhatikan, kita tuliskan, kita mulai melambangkan F aksen C itu dilambangkan dengan dy dx. Ingat masalah kita tadi, perubahan delta y per delta x saat limit H menuju 0, kita gambarkan H itu adalah perubahan delta x-nya ya. Limit delta x menuju 0 dari fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Maka dy dx ini sama dengan f aksen x. Ini pelambangan Leibniz namanya. Turunan f aksen memberikan kemiringan garis singgung terhadap y sama dengan fx.
pada nilai X. Ketika garis singgung miring ke kanan, turun positif, dan ketika garis singgung miring ke kiri, miring ke kiri, turunannya negatif. Jadi kalau dia garis singgungnya miring ke kanan, berarti turunan yang akan didapatkan nanti hasilnya turunannya positif. Kalau dia miringnya ke kiri, itu turunannya negatif. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih.